Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, setelah debat Capres kemarin, entah kenapa banyak pendukung 02 itu yang menurut saya play victim gitu ya teman-teman. Padahal ini adalah judulnya debat, tidak ada yang bersifat pribadi gitu ya. Bahkan pertanyaan Ganjar ataupun pertanyaan Anies Baswedan itu semua masih berhubungan karena Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Kalau tadinya Pak Prabowo itu Menteri Pertanian, Menteri PUPR, tentu cara Ganjar dan cara Anies bertanya akan berbeda. Justru karena Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, maka Ganjar dan Anies menanyakan fakta-fakta yang sudah dilakukan, bukan lagi akan. Jadi sangat wajar, tapi entah kenapa pendukung 02 ini banyak yang play victim, drama gitu ya. Bahkan sampai ada yang menangis. Buat saya pribadi ini lucu, mengingat ketika Gibran nanya soal SGIE kepada Caimin, mereka tuh bersorak gitu. Mereka tuh kegirangan, senang, merasa menang. Nah, sekarang gantian Pak Prabowo dikuliti dengan data, dengan pertanyaan yang dimengerti Pak Prabowo. Kalau Gibran kemarin memberi pertanyaan yang tidak dimengerti Caimin. Dengan fair loh, Pak Anies, Pak Ganjar itu bertanya pada Pak Prabowo. Tapi kenapa pendukungnya malah main drama? Saya juga tidak mengerti. Tapi coba kita simak dulu pendapat para netizen berikut ini. dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget. Ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue lu ngomongin visi misi lu aja udah, bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin. Itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Sakit hati banget gue, sumpah. Gue rasa juga bukan gue doang yang sesakit hati ini, apalagi ngeliat pas, aduh. Buat mbaknya nih, nggak apa-apa yang namanya nangis mbak ya sama idolanya tuh aja. Tapi mbaknya perlu riset lagi nih. Mungkin mbak pemilih pemula ya. Ya, gimana dulu Pak Jokowi nyerang Prabowo itu, lebih mbak, nyerang HAM. Terus soal tanah, luas tanah itu juga sebenarnya itu dari Pak Jokowi, bukan Pak Anies, ya kan? Mbak ini sedang menangisi, maaf nih, pejabat publik yang hidupnya ini sudah sangat-sangat nyaman. Pertama, ya nggak masalah sih, namanya idola, aku maklumi. Aku kadang kalau misalnya dapat hal yang mengharukan, itu kadang menangis, nggak melihat siapa orangnya. Tapi gini nih, soal serang menyerang dalam debat itu namanya argumen. Pak Ganjar ngasih data, Pak Anies ngasih data. Harusnya Pak Prabowo balas dengan data. Lagian data yang dipaparkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar itu bukan data rahasia, data yang sensitif. Ngapain harus disembunyiin? Kalau prestasi Anies misalnya bangun JIS, Jaklingko, masa prestasi Pak Prabowo, apa prestasi Pak Prabowo rahasia? Ya nggak bisa kayak gitu. Data-data yang udah umum dan lumrah di Google, kayak data presentasi, nah ini harusnya nggak apa-apa, dibantah aja. Ini bukan nyerang. Mbaknya ini harus ngelihat serangan Jokowi ketika debat dulu. Jadi begitu ya mbak ya, dalam memilih presiden. Kalau mbak berdasarkan perasaan, sebenarnya banyak yang perlu dikasihani. Rakyat-rakyat yang ditindas. Makanya dalam memilih presiden kita harus memilih siapa yang mampu. Itu. Saya dulu tuh mbak pendukung Prabowo militan, cuma nggak fanatik. Ya maksudnya kalau ada yang nyerang Prabowo, saya balas komen dulu di Facebook. Tapi ya gitu, mereka akhirnya hidup senang tuh. Mereka bersatu, Pak Prabowo jadi menteri. Terus kita nangis-nangis sekarang. Kita menangisi siapa? Menangisi Pak Prabowo. Iya. Aduh, dulu saya tuh udah dukung beliau banget tuh. Akhirnya enak makan bareng sama Pak Jokowi, jadiin menteri sama Pak Jokowi. Ya, si mbaknya dan kita semua harus tahu,
bahwa ini adalah debat dan saya sudah mendudukkan posisinya karena Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Seandainya Pak Prabowo Menteri Pertanian, pasti cara Ganjar ataupun Anies bertanya tidak akan seperti itu lagi. Saat Pak Prabowo tertangkap kamera menjulurkan lidah kepada Pak Anies Rashid Baswedan, di saat Pak Anies Baswedan menjelaskan sesuatu di debat sebelumnya itu, para pendukungnya Pak Prabowo itu pada riang gembira gitu. Mereka itu memposting video di TikTok dengan soundnya itu oke gas, dengan hashtag Prabowo 1 putaran, all in Prabowo, ya kan. Tapi setelah debat semalam selesai nih, beranda TikTok gue itu penuh dengan pendukung Pak Prabowo, pendukung 02 yang pada melo-melo dan pada bijak-bijak gitu. Soundnya aja di postingan mereka itu bukan oke gas lagi, tapi sekarang pakai sound Eren dengan liriknya kayak gini nih, takkan ada yang bisa gantikan. Dengan captionnya ya, Pak Prabowo sudah membuktikan tidak perlu menjatuhkan seseorang untuk terlihat baik. Anjay, bijak banget loh. Giliran lu kalah, giliran jagoan lu terdesak, lu bisa bijak gitu. Kemarin saat jagoan lu menghina orang, ya, dengan gestur meledek, lu kemana aja anjing? Aku paling nangis kejar waktu paslon 0103 ngasih nilai Pak Prabowo segitunya. Padahal Pak Prabowo punya banyak prestasi sebagai Menhan. Gini loh, bos. Kalau Pak Prabowo diserang sama Pak Ganjar dan Pak Anies, itu jangan dibales tangisan. Balesin dengan fakta, balesin dengan data. Pemimpin itu nggak butuh kita kasihanin. Pemimpin itu yang kita butuhin adalah kinerjanya. Cek track recordnya, pekerjaannya apa, prestasinya apa, rekam jejaknya bagaimana. Kalau diserang, baleslah tuh dengan fakta-fakta yang ada. Gitu loh. Kalau Pak Ganjar diserang, dia langsung bilang, saya bukan pemimpin yang sempurna, masih banyak kekurangan. Nah, itu gentleman. Pak Anies juga sama, diserang waktu debat Capres pertama. Dia bilang, angin tidak ada KTP-nya karena nggak bisa diatur tuh si KTP. Harusnya pendukung Pak Prabowo nih dan Pak Prabowo juga jangan bersedih kalau diserang, tapi tunjukkan fakta dan data. Itu loh yang benar, biar kita bisa pilih Pak Prabowo kalau memang kinerjanya bagus. Kalau nggak bagus, ya ngapain kita pilih gitu. Buat netizen nih semuanya, coba nih teman-teman mulai dari sekarang agak objektif menilai seseorang. Lihat rekam jejaknya, lihat karyanya, lihat prestasinya. Kalau itu yang terbaik, baru pilih. Kalau gue sih udah ngelihat semua, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies sudah lihat semua. Dan pilihan gue yang penting bukan Pak Prabowo. Gitu. Ya, saya setuju dengan si masnya. Yang saya bikin heran malah Pak Prabowo mengajak ngopi gitu. Jadi istilahnya ya setelah debat nanti saya tunjukkan data sebenarnya. Ya benar Pak Anies sama Pak Ganjar nggak mau gitu ya. Tunjukin saja pas debat. Kalau nanti di luar itu udah lain cerita lagi, bukan debat. Jadi saya sepakat ya. Jadi untuk pendukungnya tolonglah jangan play victim. Kemarin waktu Gibran nanya SGIE ke Caimin, kegirangan. Nggak ada pendukung 02 yang sedih melihat Caimin dijebak dengan pertanyaan yang tidak dia mengerti. Ini Pak Ganjar dan Pak Anies baik, tidak menyerang personal dan memberikan pertanyaan yang mudah dimengerti oleh siapapun termasuk oleh Pak Prabowo. Ayolah sedikit objektif seperti ajakan si Mas tadi ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.